warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak soleh dan solihah. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kalian semua selalu sehat ya. Amin. Masih tetap semangat belajar ya. Nah anak-anak, sebelum kita mulai pelajaran, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Anak-anak, hari ini kita akan belajar tematik, tema 7, subtema 3, pembelajaran 5 dan 6. Nah anak-anak, hari ini kita materinya yaitu subtema 3, kebersamaan di tempat bermain. Yang pertama, kata sapaan dalam dongeng. Yang kedua, keberagaman agama dan kitab sucinya. Yang ketiga, pecahan 1/2, 1/3, dan 1/4. Yang keempat, langkah-langkah membuat karya imajinatif 3 dimensi. Anak-anak, yang pertama kita akan belajar kata sapaan dalam dongeng. Nah, coba kalian perhatikan dongeng berikut ini. Burung bangau berniat mewujudkan keinginan sahabatnya. Burung bangau mencari ranting, lalu mencengkeramnya. Burung bangau berkata, "Gigitlah ranting ini sahabatku, aku akan membawamu terbang." Ikan mas menjawab, "Terima kasih sahabatku." Kemudian burung bangau membawa ikan mas terbang. Nah, dari cerita dongeng ini tadi, kalimat sapaannya yang mana? Nah, ini ya, ini merupakan kalimat sapaan. Ya, gigitlah ranting ini sahabatku. Nah, setelah kalian mengetahui kalimat sapaan, sekarang kita cari kata sapaannya. Nah, coba kalian perhatikan, mana kata sapaannya? Ya benar, sahabatku. Itu merupakan kata sapaan. Nah, sekarang kita cari lagi, mana kalimat sapaannya? Nah, ini ya anak-anak. Terima kasih sahabatku. Kemudian kata sapaannya yaitu sahabatku. Sudah paham ya? Nah, sekarang ini Ustazah punya dongeng lagi. Meri Merak dan Sasa Rusa. Yuk kita baca ya. Meri Merak berkata, "Gagah, lihatlah bulumu yang hitam itu. Kau sangat menakutkan. Lihatlah aku. Buluku sangat indah bukan?" Sasa Rusa menjawab, "Janganlah berkata seperti itu, Mary. Kita pasti memiliki kelebihan masing-masing." Nah, dari dongeng ini tadi, mana yang merupakan kalimat sapaan? Nah, ini ya, yang Ustazah garis bawahi. Gagah, lihatlah bulumu yang hitam itu. Nah, kata sapaannya yang mana? Yang ini, gagah. Selanjutnya ada lagi anak-anak, mana kalimat sapaannya? Nah, ini ya, janganlah berkata seperti itu, Mary. Kemudian kata sapaannya apa? Ya, Mary. Sudah paham ya untuk kalimat sapaan dan kata sapaan. Nah, sekarang kita belajar tentang keberagaman agama dan kitab sucinya. Nah, setiap orang dapat menganut agama yang berbeda. Meskipun berbeda agama, kita harus saling menyapa dan kita juga harus tetap rukun dan kompak. Selain itu, kita juga harus saling menghargai dan menghormati. Perhatikan tabel keberagaman agama dan kitab suci berikut ini. Nah, ini coba kalian perhatikan ya. Ini ada tabel keberagaman agama dan kitab sucinya. Nomor 1, ada Islam. Ya, agama Islam itu kitab sucinya adalah Al-Quran. Kemudian yang kedua ada agama Kristen. Itu kitab sucinya adalah Injil. Dan yang ketiga ada agama Katolik. Itu kitab sucinya adalah Injil. Kemudian yang keempat ada agama Hindu. Agama Hindu itu kitab sucinya adalah Weda. Kemudian yang kelima ada Buddha. Buddha itu kitab sucinya adalah Tripitaka. Terus kemudian yang terakhir ada Konghucu ya, agama Konghucu itu kitab sucinya adalah Shishu. Sudah paham ya sampai sini? Nah, kita lanjutkan. Sekarang kita akan belajar pecahan 1/2, 1/3, dan 1/4. Nah, ini pernahkah kamu bermain bersama teman di taman?
Pastinya pernah ya anak-anak. Nah, taman itu biasanya ditanami berbagai tanaman hias. Ada tanaman hias yang menghasilkan bunga. Kemudian bunga-bunga di taman dapat menarik perhatian lebah. Nah, sekarang coba perhatikan gambar berikut. Nah, ini ada gambar dua lebah. Nah, dua lebah ini jika kita jadikan pecahan, yaitu satu lebah dari dua lebah di atas dapat dinyatakan dengan pecahan 1/2. Nah, ini Ustazah punya gambar lagi ya. Ini ada 3 lebah. Nah, ini coba kalian perhatikan. Satu lebah dari 3 lebah di atas dapat dinyatakan dengan pecahan 1/3. Ini ada lagi gambarnya. Ini ada 4 lebah ya. Satu lebah dari 4 lebah di atas dapat dinyatakan dengan pecahan 1/4. Sudah paham ya? Nah, selanjutnya kita akan belajar tentang langkah-langkah membuat karya imajinatif 3 dimensi. Nah, yang pertama yaitu langkah yang pertama ini adalah menyiapkan alat, kemudian bahan dan rancangan karya. Nah, ini anak-anak coba kalian perhatikan ya gambarnya. Kemudian yang kedua itu adalah membuat pola patung. Terima kasih. Selanjutnya yang ketiga itu mewarnai pola patung menggunakan krayon. Dan langkah yang keempat yaitu merangkai pola patung. Selanjutnya langkah yang kelima, ini ya gambarnya ya, itu menghias pola patung. Kemudian langkah yang keenam dan yang terakhir adalah karya patung kelinci sudah jadi. Nah anak-anak, dari materi ini tadi sudah paham ya. Nah, selanjutnya kalian buka LKS halaman 83 sampai 84. Nah, sekarang kalian perhatikan bagian A. Nomor 1 itu jawabannya B, memutar. Nomor 2 jawabannya adalah A, dibuka selebar bahu. Nomor 3 jawabannya C, yaitu pemburu. Nomor 4 jawabannya B, Injil Al-Quran Weda. Nomor 5 jawabannya A, Islam. Sekarang kalian perhatikan bagian B. Nomor 1 jawabannya terhindar. Nomor 2 jawabannya berdiri tegak. Nomor 3 jawabannya ikan tongkol. Nomor 4 jawabannya ayam jantan. Dan nomor 5 jawabannya adalah agama. Nah anak-anak, sekarang kalian buka LKS halaman 87 sampai 88. Sekarang kalian perhatikan bagian A. Nomor 1 jawabannya C, Pak Jerapah. Nomor 2 jawabannya adalah A, 1 dan 2. Nomor 3 jawabannya A ya, 1/2. Kemudian nomor 4 jawabannya C, krayon. Nomor 5 jawabannya A, mewarnai pola patung. Selanjutnya kalian perhatikan bagian B. Nomor 1 jawabannya aksa. Nomor 2 jawabannya 1/3. Nomor 3 jawabannya 1/4. Nomor 4 jawabannya selotip. Dan yang terakhir nomor 5 jawabannya merangkai. Nah anak-anak, gimana? Sudah ditulis semua ya? Semoga pembelajaran hari ini bermanfaat ya untuk kita semua. Ustazah akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak tetap jaga kesehatan ya, dan jangan lupa sholat 5 waktu.